Shalom. Selamat sore Bapak Ibu kasih Tuhan, satu kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh berada tempat ini, kita boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita boleh menikmati kasih, kemurahan, kebaikan Tuhan dan lawatannya. Mari kita satu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Jamah setiap kami, lawat setiap kami. Dan kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan Yesus, kami mau satukan hati kami ikat matakan dan juga di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan Tuhan. Kau hantar tibakan tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama masuk dalam hadirat-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan mata setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Lawatan Roh Kudus melanda kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami siap memuji, menyembah-Mu, dan masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam segala perkara Tuhan Yesus, Engkaulah kekuatan kami, Engkau penolong kami. Di dalam segala perkara kami tanggung di dalam Engkau, Allah, pemberi kekuatan dan jalan keluar bagi setiap kami. Haleluya. Kita katakan, penolong yang selalu setia. Engkaulah Tuhan kami Yesus Kristus, memenuhi keperluanku. Engkau Allah Yehova Jireh Tuhan, tak pernah Dia mengecewakan. Engkau Allah yang setia, Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi kita katakan, penolong yang selalu setia. Engkau Tuhan kami, memenuhi keperluanku. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih buat jamahan-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Kau jawaban dalam hidup kami. Kau satu-satunya Tuhan yang kami percaya. Terima kasih Tuhan, kami rindu lebih lagi bersorak-sorai bagi Engkau, Allah kekuatan dan mazmur kami, Allah gunung batu kami, Allah keselamatan kami, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, kita tepuk tangan sorak. kita akan terima firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita katakan, Tuhan Yesus berfirman-Lah, kami siap mendengar, kami siap menerima, kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap bersyukur Tuhan, karena Kau baik adanya. Haleluya. Semua yang terjadi di dalam hidupku
bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan atas kekuatan, atas penghiburan, atas penghiburan untuk setiap kami, atas sukacita, damai sejahtera yang sudah Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan atas ibadah yang indah, sehingga kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah pujian penyembahan yang sudah kami naikkan bersama saat ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah pengurapan Tuhan limpah atas setiap kami. Hikmat Tuhan, pengetahuan yang dari Engkau ada pada setiap kami, sehingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Atas hamba-Mu yang terbatas Tuhan tolong, Tuhan kuasai, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kalau saat ini kita boleh beribadah bersama begitu ya, dengan bebas, dengan sukacita, dengan tanpa halangan, ini semua berkat Tuhan Bapak Ibu, amin. Karena setiap kali kita beribadah bersama, setiap kali itu juga kita akan menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, amin. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada sukacita, ada damai sejahtera, di mana hal-hal itu semua sangat kita butuhkan di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu ya. Nah, oleh sebab itu kita mau setia di dalam beribadah, di dalam melayani Tuhan, karena pada saat kita beribadah, pada saat kita melayani Tuhan, kita akan menerima sesuatu yang indah dari Tuhan, amin. Bapak Ibu, kita mau belajar satu hal tentang ledakan iman, gitu ya, judulnya seperti itu. Jadi ini tentang iman, Bapak Ibu, supaya kita ini tetap percaya sama Tuhan, tetap beriman sama Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 26 sampai 29 dikatakan, ini satu peristiwa ketika para murid Tuhan itu sedang berlayar, gitu ya, sedang berlayar. Nah, di tengah-tengah ada gelombang yang besar dan mereka ketakutan. Dan kita mau lihat, kalau di ayat ini Bapak Ibu, ayat 26, saya akan bacakan aja ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi kalau Bapak Ibu telusuri ya satu persatu, nanti Bapak Ibu bisa lengkapnya, bisa baca berkali-kali gitu ya. Jadi di situ tampak Bapak Ibu, pada saat para murid itu mengalami badai, pada saat para murid itu mengalami masalah, begitu ya, karena mereka kan beberapa ada yang pekerjaannya sebagai pencari ikan, begitu ya. Jadi mungkin mereka berlayar, mungkin kita nggak pernah berlayar, tetapi juga memiliki yang namanya masalah, gitu. Nah, pada saat mereka mengalami masalah, ternyata di ayat yang ke-27, tetapi segera Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Artinya Tuhan Yesus itu ternyata mendekati mereka, mendekati para murid yang sedang mengalami badai masalah di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan setiap kita. Ternyata kalau kita ini mengalami satu masalah Bapak Ibu, atau bermacam-macam masalah, ternyata Tuhan Yesus itu bukan meninggalkan kita loh Bapak Ibu, bukan malah menjauhi kita, tetapi Tuhan Yesus itu malah dekat dengan kita, malah hadir, malah datang pada saat kita mengalami satu problem ataupun problem yang besar di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-28 ini salah satu tanggapan dari murid Tuhan, yaitu Petrus. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Jadi Petrus ingin membuktikan, ini benar Tuhanku apa enggak, gitu ya. Lalu ayat 29 kata Tuhan Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus. Di
di tengah tiupan angin, Bapak Ibu ya. Nah, kira-kiranya gambarannya seperti begitu, gitu ya. Jadi ada gelombang yang besar, ada angin yang besar. Intinya para murid itu mengalami masalah. Intinya sudah seperti itu aja lah. Para murid mengalami masalah. Lalu ternyata ada sosok begitu yang dikira Petrus itu hantu. Karena mungkin tidak menyangka, atau mungkin juga banyak anak Tuhan yang mengalami seperti Petrus. Maksudnya begini, pada saat di tengah-tengah masalahnya begitu ya, mereka merasa ditinggalkan sama Tuhan. Mereka merasa Tuhan itu sudah jauh dari aku. Kalau Tuhan itu dekat sama aku tidak mengalami masalah. Sehingga pada saat ada firman Tuhan, ada hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa Tuhan Yesus itu dekat sama kamu, gitu ya. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kamu. Tuhan itu malah mendekati kamu, begitu. Ya, seperti itu kaget, tidak percaya. Seperti Petrus itu menyangka, oh tidak mungkin guruku, Tuhanku itu dekat dengan aku yang mengalami badai di tengah-tengah gelombang angin, tiupan angin yang besar dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Sehingga Petrus itu salah sangka, dikira pada saat Tuhan datang itu dipikir hantu, begitu ya. Jadi para murid ini melihat sesosok tubuh begitu ya, yang berjalan di atas air dan menghampiri dia, dan mengatakan bahwa Petrus mengatakan itu hantu. Lalu singkat cerita, Tuhan Yesus menjawab dengan lembut, mengatakan, memberitahu bahwa ini bukan hantu, ini aku, begitu ya, ini Tuhan. Nah, kalau kita lihat lagi mundur ya, ini Petrus itu pasti punya pengalaman bersama dengan gurunya. Petrus pernah mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan Yesus yang berjalan di atas air pada saat itu. Nah, ini memberikan satu, saya katakan satu konsep yang matang tentang pribadi dari Tuhan Yesus. Bahwa saya katakan setiap kuasa, setiap perkataan Tuhan Yesus, maksud saya, itu akan mengalirkan sebuah kuasa. Jadi perkataan Tuhan dikatakan tenanglah, Tuhan mengatakan datanglah. Petrus langsung percaya, Petrus sadar, percaya betul bahwa itu Tuhan Yesus, dan kalau ia lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, itu pasti digenapi, itu pasti terjadi. Sehingga Petrus memberanikan diri melangkah begitu ya, melakukan hal yang mustahil. Petrus berani. Kenapa? Karena dia tahu betul siapa gurunya, sehingga dia berjalan di atas air. Dia berani, Bapak Ibu. Kita pun juga harus berani. Amin. Pada saat kita mengalami masalah, firman Tuhan datang kepada kita, menjadi rema di dalam hidup kita, bahwa kita tetap suruh melangkah, tetap suruh percaya. Kita harus berani, meskipun mungkin secara dunia, secara pemikiran, secara kasat mata itu sesuatu yang mustahil, seperti Petrus tadi. Tetapi karena gurunya yang memerintah, Petrus berani untuk melangkahkan kaki di atas permukaan air. Nah, itu kalau tidak percaya Bapak Ibu, tidak mungkin begitu ya. Tetapi karena dia betul-betul percaya, saya yakin beberapa waktu sebelumnya begitu ya, pasti masih ada di dalam ingatan Petrus tentang mungkin satu peristiwa seperti ini, peristiwanya Lazarus dalam Yohanes pasal yang ke-11. Pada saat itu Yohanes sudah terbaring dikubur selama 4 hari. Tuhan Yesus hadir di tempat makamnya Lazarus, dan dia memerintahkan satu perkataan untuk Lazarus itu keluar. Marilah keluar. Ada satu perkataan lagi, begitu. Saya titik beratkan tentang perkataan Tuhan Yesus. Jadi perkataannya ini sungguh dahsyat, sungguh punya kuasa, Bapak Ibu, kalau dituruti, begitu ya. Perkataan Tuhan Yesus ini memberikan kuasa untuk membangkitkan pada saat peristiwanya Lazarus, membangkitkan orang yang telah mati sekalipun, saya katakan. Jadi bukan cuma hal-hal
moral yang biasa-biasa saja Bapak Ibu. Tetapi orang yang sudah mati 4 hari lamanya dikubur, itu pun Tuhan Yesus punya kuasa di dalam alam maut. Jadi untuk melakukan kedahsyatan hal-hal yang supranatural, hal-hal yang nggak logik mungkin di dalam pemikiran manusia, Tuhan Yesus itu sanggup. Mujizat apa yang mungkin Bapak Ibu butuhkan saat ini? Mungkin secara manusia kita merasa nggak mungkin bisa, tetapi bagi Tuhan Yesus tetap mungkin. Amin. Tetap Tuhan Yesus mampu, bisa, dan mau, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita merasa ditinggalkan, sehingga kalau ada orang ngomong, loh Tuhan tuh dekat sama kamu, terus kita salah sangka seperti Petrus tadi, oh itu hantu, bukan Tuhan. Begitu, karena tidak percaya kalau Tuhan itu dekat dengan anak-anaknya yang sedang ada di dalam masalah. Padahal pada saat kita mengalami masalah, merasa mungkin secara manusia kita ditinggalkan, ternyata Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Amin. Amin. Dan setiap perkataan Tuhan, firman Tuhan itu ada kuasanya, asal kita percaya. Kalau kita percaya, kita akan jadi Petrus tadi, bisa berjalan di atas air, begitu ya, sesuatu hal yang wah, tidak masuk akal, tetapi itu bisa terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, Petrus berkata, ini saya ulang sedikit ya, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saat Petrus percaya, maka sesuatu yang mustahil, saya katakan, itu terjadi. Dan kita pun bisa mengalami hal yang sama atau hal yang serupa. Saya tidak tahu masalah Bapak Ibu apa, kan kita bukan di tengah-tengah laut saat ini. Masalah Bapak Ibu apa? Mungkin masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah kesehatan. Saya tidak tahu apa masalah Bapak Ibu, tetapi saya percaya kalau kita melakukan apa yang sudah dicatat dan tercatat di Alkitab kita masing-masing, dan kita mau belajar untuk melakukan, menuruti, saya yakin kejadian yang sama itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat Tuhan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi bukan kata orang, atau mungkin kita sudah mengalami mujizat Tuhan, iya Pak, tapi sudah belasan tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu. Kalau sekarang ini kayaknya kok sudah adem ayem Tuhan. Enggak Bapak Ibu, masalah apapun Tuhan selalu dekat dengan kita, ya. Nah, perhatikan saat Petrus itu imannya mulai goyah. Nah, ini ada 2 kejadian kan tadi di dalam Matius, tadi Injil Matius. Nah, pada saat pertama Petrus kaget, itu siapa? Oh ternyata Tuhan. Lalu dia percaya, dia mulai tanya, kalau engkau Tuhan, suruh aku ini melakukan hal yang supranatural, gitu ya, hal yang wah, yang dahsyat. Dan pada saat Tuhan sudah berkata-kata dengan penuh kuasa, akhirnya Petrus melakukan dengan imannya yang gagah, begitu ya, imannya yang benar-benar kuat, begitu. Petrus melangkahkan kaki dan tidak tenggelam. Tetapi pada saat imannya mulai goyah, ia pun perlahan mulai tenggelam. Matius pasal 14. Nah, ini ayat 30 dan 31 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, jadi Petrus sudah mulai merasakan lagi, bukan pengalaman bersama dengan Tuhan, tapi pengalamannya dengan masalah-masalahnya. Ya, tadi masalah awalnya kan, wah ada tiupan angin, badai, gelombang, begitu, mau mengoyakkan kapalnya, mau menenggelamkan kapalnya. Nah, setelah punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, begitu ya, wah sudah mulai kuat imannya, umbul, begitu, kuat imannya. Dia sudah tidak menghiraukan masalahnya. Tetapi pada saat Petrus ini mulai merasakan kembali masalahnya, begitu ya, dia sudah mulai melihat, mungkin dia sudah merasakan, dicatat di sini, dirasanya tiupan angin. Mulai Petrus ini takutlah dia dan mulai tenggelam. Kedua kali Petrus mulai berteriak lagi, minta pertolongan Tuhan, begitu.
Ya, jadi kalau kita ini terus punya iman mulai kendur, terus kita merasa sudah wis, enggak usah Tuhan lagi, Tuhan sudah mungkin benci sama aku, Tuhan sudah enggak mau lagi sama aku, dosaku terlalu berat, dosaku terlalu besar. Jangan salah Bapak Ibu, ternyata Tuhan tetap menanggapi. Ya, ayat 31, segera Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tuhan tetap menolong Bapak Ibu, meskipun Tuhan juga menegur dia, tetapi Tuhan itu tetap menolong. Bukti bahwa Tuhan Yesus itu sungguh mengasihi anak-anaknya. Amin. Meskipun anaknya itu mungkin terkadang sesekali masih melakukan satu pelanggaran firman Tuhan, tetapi Tuhan ternyata tidak pernah meninggalkan sedetik pun anak-anaknya. Amin. Jadi jangan kita terus berkecil hati, aku sudah tidak layak Tuhan. Itulah kerjanya iblis, selalu mendakwa. Kamu dosa, baru melakukan dosa, wes tidak usah beribadah lagi, tidak usah baca firman Tuhan lagi. Udah berdoa sendiri aja di rumah, ikut online saja. Terus kenapa saya bisa ngomong gini? Karena saya pernah jumpa dengan orang yang seperti itu, merasa sudah ada, aku sudah dosaku besar, dosaku berat. Ya kalau dulu aku setia beribadah, kalau sekarang suruh beribadah nggak usah wes, online aja, percuma, nggak perlulah. Tuhan juga ada di mana-mana, itu alasannya kan, bumbu-bumbunya. Tapi aslinya dia sudah tidak pede lagi sama Tuhan, tidak percaya diri lagi menghadap hadirat Tuhan. Padahal Tuhan itu bukan seperti begitu Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini ayat 30 dan 31, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya. Meskipun Petrus tadi sudah melakukan satu kesalahan, dia mulai takut, dia mulai ragu. Dia sudah merasa tidak merasakan Tuhan lagi, tidak merasakan mujizat Tuhan lagi. Yang dirasa apa? Masalahnya tiupan angin, ada gelombang lagi yang besar, yang berat di dalam kehidupannya. Mulai kendor lagi imannya mulai lemah lagi. Tetapi pada saat Petrus ini kembali sadar, dia butuh pertolongan Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan? Terus mendiamkan sudah dan tenggelam dulu 10 detik, paling juga tidak mati. Nanti kalau sudah itu tak tolongi. Tuhan tidak seperti begitu Bapak Ibu. Dia langsung segera dikatakan mengulurkan tangannya, langsung dipegang, ditolong si Petrus tadi. Cuma dikasih peringatan, diingatkan, hei kamu yang kurang percaya, kenapa kok kamu bimbang? Itu Tuhan kita Bapak Ibu. Ya, sungguh dahsyat. Tuhan tidak pernah membuang kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu. Ya, jangan pernah berkecil hati. Terus kalau punya masalah, sempat ditolong Tuhan, masalahnya tambah besar, terus merasa Tuhan itu jahat, terus kita sudah marah, kita kecewa sama Tuhan, tuh merasa Tuhan itu sudah jauh sama kita. Tidak. Tuhan tetap mencintai, mengasihi Bapak Ibu bersama dengan saya. Amin ya. Tinggal tunggu timingnya saja, tinggal tunggu waktunya saja. Kita tunggu pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Tetapi itu janji yang pasti. Amin. Jadi bukan janji bohong-bohongan. Oh nanti mungkin aku dapat mujizat, apa enggak, belum tentu, aku enggak tahu. Percaya Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu dipulihkan. Amin. Ya, asal kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kerinduan hati Tuhan itu adalah agar kita ini bisa menikmati kehebatan kuasanya. Itu kerinduan hati Tuhan. Kerinduan hati Tuhan bukan menghukum kita. Hobinya bukan menghukum manusia, menghukum anak-anaknya, bukan. Tapi Tuhan itu hobinya atau kerinduan hatinya selalu supaya kita itu bisa menikmati kehebatan kuasanya. Tapi yang seringkali menjadi persoalan, seringkali ini kita ini terkadang mengalami, kadang enggak, begitu ya. Nah, oleh sebab itu kita harus percaya, begitu ya. Setiap perkataan Tuhan Yesus itu adalah jawabannya. Artinya Bapak Ibu ini harus percaya akan firman Tuhan. Perkataan Tuhan itu kan ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Kuncinya yaitu kita ini harus terus percaya. Pada saat Petrus percaya, suruhlah aku datang.
Begitu, terus Tuhan mengatakan, ya kamu datang, oh sudah, begitu ya. Nah, Petrus percaya, sehingga Petrus mampu berjalan di atas air, mampu berjalan di atas setiap permasalahannya. Jadi pada saat kita juga berseru sama Tuhan, Tuhan masalahku besar, masalahku berat, mampukan aku. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan pasti memampukan kita, Tuhan menggandeng tangan kita, Tuhan akan memberikan hikmat sama kita, dan kita tetap jalan saja. Nah, pada saat kita jalan menuruti kebenaran firman Tuhan, saya yakin akan ada kedahsyatan Tuhan, akan ada mujizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita, seperti yang dialami oleh Petrus, lain lagi yang dialami oleh perwira di Kapernaum itu. Ya, pada saat pegawainya lumpuh, pada saat pegawainya itu menderita, dia datang sama Tuhan. Nah, terus Tuhan mengatakan, oke, tak parani, begitu ya. Ayo, oke, aku akan ke pegawaimu itu. Nah, terus tuannya ini mengatakan, sudah, tidak usah, katakan sepatah kata saja, gitu ya. Nanti tak sampaikan, ya. Nanti pada saat Tuhan Yesus itu mengatakan satu kata saja, satu perkataan saja, pasti hambaku itu akan sembuh. Wah, imannya ini luar biasa, dan Tuhan sangat memperhitungkan iman dari perwira di Kapernaum tadi, sehingga terjadi satu mujizat yang luar biasa. Matius pasal yang ke-8, Bapak Ibu nanti lihat di situ, baca. Jadi melalui perkataan Tuhan, ya, lewat perkataan Tuhan, saya tidak tahu, mungkin mulai tadi kita beribadah, mungkin pada saat ini Tuhan berkata-kata secara pribadi dalam hati Bapak Ibu, di dalam pemikiran Bapak Ibu. Nah, nanti lakukan Bapak Ibu, benar-benar kita praktekkan firman Tuhan, sehingga mujizat itu pasti bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kehebatan kita sebagai orang percaya seperti Petrus, wah hebat, bisa berjalan, begitu ya. Perwira Kapernaum mungkin dipandang hebat oleh hamba-hambanya, oleh pegawai-pegawainya. Itu bukan karena Petrusnya atau perwira Kapernaumnya. Kalau kita pun bisa berhasil, bisa sukses, begitu ya, itu juga bukan kitanya, begitu ya. Tetapi kehebatan kita sebagai orang percaya itu terletak pada kemampuan kita untuk hidup dan bergerak di dalam setiap perkataannya. Sederhananya, kalau kita itu melakukan kebenaran firman Tuhan, kita bisa dipandang orang, kita ini jadi orang yang hebat. Nah, apa namanya, sederhananya seperti begitu. Jadi kalau kita ini bisa sukses, kita bisa sehat, kita bisa bahagia, orang bisa melihat kita ini sebagai sosok yang bisa menjadi berkat, itu semua bukan karena kita, tetapi karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita tarik garis lurus, yang hebat itu Tuhan, yang hebat itu perkataannya Tuhan. Jadi kalau saat Tuhan itu berkata-kata, kita melakukannya, kita jadi orang hebat, gitu, dalam tanda kutip. Ya, jadi orang bisa melihat kita, wah ini orang yang sukses. Kenapa? Karena dia disertai Tuhan. Nah, begitu. Ya, mari kita praktekkan. Apapun, mungkin kita sakit saat ini, yakinlah, Tuhan melalui biru-biru Tuhan yang berdarah, dikatakan kita sudah disembuhkan. Nah, ini kan perkataannya Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan, begitu. Nah, kita percayai. Mungkin ada problem di dalam rumah tangga, saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi kalau Tuhan berkata-kata kepada setiap kita pribadi lepas pribadi, kita belajar untuk kita peka dengan suara Tuhan. Kalau Tuhan mau pulihkan, pasti Tuhan bisa pulihkan di dalam hal apapun, rumah tangga, ekonomi, pekerjaan, bahkan mungkin di dalam kehidupan rohani kita. Mungkin kita merasa saat ini iman kita loyo, begitu ya, kok rasanya udah wegah, aku begini, wegah beribadah, wegah berdoa, wegah untuk baca firman Tuhan, apalagi pelayanan, udah males aku. Nah, seperti itu, Tuhan sanggup pulihkan. Amin. Nah, bagaimana dengan orang percaya yang saya seringkali juga melihat, yang suka seringkali mengatakan atau mengutip firman Tuhan. Nah, begitu ya.
Aku ini percaya aku ini sembuh, tapi tidak sembuh-sembuh, mungkin begitu ya. Aku percaya diberkati, tapi tidak diberkati, begitu ya, dalam pandangan manusia. Nah, Bapak Ibu, saya katakan percaya Tuhan Yesus itu adalah kunci kita mengalami mujizat. Percaya Tuhan Yesus, ya, bukan sekedar cuman mengucapkan. Jadi kita tidak cukup Bapak Ibu kalau kita ditanya orang, oh iya aku percaya Tuhan Yesus, aku beriman sama Tuhan, aku pasti begini, aku pasti begitu, begitu ya. Tetapi kalau beda perkataan kita dengan hati kita, dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, kita tidak akan pernah bisa mengalami mujizat. Jadi ini ada kolaborasinya, collab-nya Bapak Ibu, ada kerjasamanya antara apa yang kita katakan dan apa yang kita percaya dan lakukan. Jadi tidak cukup cuma kita berkata-kata saja, perlu kita percaya sungguh-sungguh sampai dasar hati kita. Itu yang tahu cuma dua, kita sama Tuhan. Orang lain mungkin tidak akan bisa tahu. Mungkin perkataan kita ini kan ada orang yang bawaannya perkataannya itu meyakinkan orang lain, begitu ya, orang lain itu begitu yakin gitu. Tapi ternyata hatinya ragu. Pada saat kena masalah ragu sama Tuhan. Tuhan ini benar enggak ya? Ada apa enggak? Tuhan ini benar-benar menolong aku enggak? Sanggup enggak? Dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Hatinya ini yang selalu goyah. Tapi karena ditanya sama Bapak Pendeta gitu ya, ditanya sama sesama orang yang percaya, malu toh kalau dia ngomong, iya aku ragu-ragu sama Tuhan itu. Aku ragu-ragu ditolong enggak, aku ragu-ragu aku bisa sembuh enggak, kan malu. Kita selalu, oh percaya aku sebagai orang Kristen, anak Tuhan Yesus, pasti aku ditolong. Biasanya kan kata-katanya saja. Hati-hati, kita juga harus periksa hati kita, ini harus sinkron, harus sama. Kalau sama, saya percaya, saya garansi menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, mujizat Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau tidak, saya meragukan, karena Tuhan Yesus melihat, dikatakan Tuhan itu melihat sampai dasar hati kita, begitu ya. Bukan cuma kata-kata kita, bukan cuma lihat sosok air muka kita saja, bukan, tetapi sampai dasar hati kita. Jadi hanya imanlah yang bisa, saya katakan, mengaktifkan, begitu ya, mengaktifkan kuasa Tuhan itu bekerja dan akhirnya bisa mengalir keluar dari dalam diri kita. Ingat, berserah adalah bagian dari iman juga. Jadi kita juga tidak harus terus-terusan menuntut, begitu ya. Aku belum sembuh, aku sudah beriman, aku sudah mengatakan, aku sudah percaya dalam hati, tapi aku tidak sembuh-sembuh. Ternyata iman dan berserah itu juga ada hubungannya, begitu ya. Jadi kita juga kalau beriman, berarti kita juga harus berserah sama Tuhan, percaya bahwa apa yang dilakukan Tuhan itu yang terbaik dalam diri kita secara pribadi, lepas pribadi. Jadi beriman itu seperti begitu ya. Jadi tidak menuntut ya, bukan berarti mengklaim Tuhan, begitu, bukan. Tetapi juga ada unsur penyerahannya. Itu orang yang benar-benar beriman sama Tuhan. Jadi ada unsur berserahnya. Jadi bukan cuma nuntut ngeklaim Tuhan. Enggak. Kalau seperti begitu, itu bukan orang yang berserah, bukan yang benar-benar percaya sama Tuhan. Berarti kan dia meragukan. Dia cuma pakai konsep pemikirannya, kalau aku ini kaya, aku punya duit, gitu ya. Ini baru aku diberkati Tuhan. Tetapi kalau aku hidupku cuma sederhana saja, aku tidak diberkati. Lah yang Tuhan siapa jadinya? Kita orang itu atau firman Tuhan? Ya, karena kebahagiaan itu kan tidak mesti harus dari harta benda, Bapak Ibu, tidak seperti itu. Tetapi janji Tuhan pasti membuat kita itu memiliki sukacita, damai sejahtera, dan itu selalu akan dialirkan bagi setiap kita anak-anaknya. Amin. Kita punya keinginan, monggo Bapak Ibu, silahkan. Kita mau beriman sama Tuhan, oh aku percaya ya tahun depan aku dapat mobil, monggo-monggo saja, tidak apa-apa, tapi harus ada unsur berserahnya.
percaya juga bahwa Tuhan itu akan memberikan yang terbaik dalam hidupku. Nah itu penting ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan Bapak Ibu terus ya itu katanya Pak Kennedy pasti sembuh aku, padahal aku tidak sembuh-sembuh, begitu ya. Nah ada unsur berserahnya Bapak Ibu ya, percaya, beriman kalau Tuhan itu akan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Tanpa iman, firman Tuhan itu seperti rangkaian huruf alfabet saja. Tadi saya katakan kalau kita cuma sering mengatakan baik Bapak Ibu, kita harus mengatakan supaya telinga kita ini mendengar. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Baik, tetapi kalau cuma rutinitas saja seperti itu, ya seperti huruf-huruf alfabet saja firman Tuhan, nggak akan ada kuasanya. Bagaimana supaya mengaktifkan begitu ya kuasa Tuhan? Ya berarti kita harus mempercayai, kita harus beriman, gitu ya, sehingga akan terjadi satu kedahsyatan Tuhan lewat kehidupan kita. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya mendengar satu kesaksian, gitu ya, satu kesaksian dari seseorang, di mana seseorang ini beberapa waktu yang lalu dia itu mau pindah rumah, gitu ya, mau menempati rumah yang baru. Lalu dia mengatakan sama saya, oh nanti itu hari tertentu, misalnya katakan hari Jumat jam siang, begitu ya, jam berapa? Jam 12 siang. Itu. Terus dia juga mengatakan kepada pemimpin di perusahaannya. Lalu dia mengatakan setelah itu tiba-tiba Bapak Ibu sorenya, jadi Kamis sorenya dia memiliki satu tugas, begitu ya, dari pimpinannya. Padahal pimpinannya sudah tahu loh kalau besok itu dia mau ada ya acara syukuran, gitu ya, ada acara syukuran di rumahnya dan dia yang harus mempersiapkan, begitu. Lalu dia mengatakan besok ya kita harus meeting, begitu ya, kita harus mengadakan pertemuan meeting, tapi meetingnya bukan di Surabaya, meetingnya di luar kota, yang mengatakan. Nah karena dia merasa tidak enak, begitu ya, dia mau membantah pimpinannya ini, tidak enak, pimpinannya sudah tahu kalau besok itu akan ada acara syukuran pindahan siangnya. Nah kalau pergi ke luar kota meeting kan ya tidak mungkin. Nah dia ini sudah panggil keluarga intinya untuk datang, bahkan keluarganya ini ada beberapa yang dari luar kota, gitu ya. Wah dia sudah mulai stres, dia mulai terus ngomong sama saya, udah doakan aja. Saya ngomong, kan doakan aja lah ya, ini gimana ya. Ya wes akhirnya dia dikasih tahu sama pimpinan yang lain kalau apa namanya, disuruh ngomong aja, mungkin dia lupa gitu. Terus dia kasih tahu, loh besok ada ini. Oh iya aku udah tahu. Kalau enggak kita kalau gitu meetingnya pagi aja, gitu. Meetingnya pagi aja. Nah ini namanya di luar kota, Bapak Ibu, pasti kan mepet waktunya, gitu ya. Dia harus persiapkan keluarganya datang, kan membuat satu hal yang mencuri sukacita, mencuri damai sejahteranya. Terus dia katakan, saya udah doakan aja lah. Saya sendiri juga tidak terpikir caranya gimana, gitu. Masa langsung pimpinannya ya sudah tahu, begitu ya. Terus dia tiba-tiba nggak hadir dalam pertemuan meeting itu, ya tidak mungkin, gitu ya. Tidak terpikirkan. Lalu setelah itu, nggak tahu sorenya atau gimana, Kamisnya itu akhirnya dikasih tahu kalau ternyata yang akan diajak meeting di luar kota itu tidak bisa, Bapak Ibu. Nah, saya langsung ngomong, saya menyaksikan ini memang campur tangan Tuhan. Saya katakan, kalau manusia kita ini sudah memaksa gimana, belum tentu bisa. Juga kita tidak terpikirkan, gitu ya, caranya bagaimana supaya membatalkan pertemuan itu, begitu, karena dia ada acara yang penting besoknya. Tapi Tuhan bisa sanggup buka 1001 macam jalan, Bapak Ibu. Ternyata akhirnya yang diajak pertemuan itu yang membatalkan, tidak bisa, sehingga pimpinannya akhirnya juga tidak bisa meeting hari itu, gitu ya, sehingga acaranya boleh berjalan dengan baik, dengan lancar. Nah saya percaya mungkin ini di mata kita manusia ini sesuatu hal yang kecil, begitu ya, tetapi bagi yang saya kenal orang ini itu sesuatu yang besar,
begitu ya. Nah, sesuatu hal yang apapun Bapak Ibu, kecil sekalipun, kita harus tetap libatkan Tuhan. Amin. Saya dulu beberapa tahun yang lalu saya mengatakan, saya minum obat aja, saya minta hikmat Tuhan, saya berdoa sama Tuhan. Meskipun itu obat bukan obat yang kelasnya antibiotik, gitu ya. Mungkin kalau pusing minum Paramek, mungkin zaman dulu seperti itu. Saya berdoa sama Tuhan, saya tidak mau belajar Bapak Ibu, saya belajar hal kecil sekalipun, saya mau libatkan Tuhan. Nah, kita pun juga demikian Bapak Ibu. Pada saat kita mengalami badai masalah apapun di dalam kehidupan ini, kita percaya, kita libatkan Tuhan, kita beriman sama Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup buka 1001 macam jalan, ya, seperti lagu beberapa waktu yang lalu. Jadi benar-benar ketika iman itu menyertai, saya katakan doa, dan kita juga mau memperkatakan firman Tuhan, saya yakin mujizat itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini sederhana Bapak Ibu, hari ini yang kita terima. Tetapi kalau kita praktekkan, menjadi sesuatu yang tidak sederhana, menjadi sesuatu yang dahsyat. Saya katakan seperti Petrus tadi, cuma dikatakan ya kamu kemarilah begitu. Tapi Petrus dengan iman, dengan percaya, Petrus sanggup berjalan di atas air. Sampai detik saat ini tidak ada orang yang bisa seperti itu. Kalau kita lihat banyak pesulap, saya punya ponakan itu belajar sulap Bapak Ibu, dan di situ semua sulap itu tipuan. Semua ada alatnya. Orang yang katanya bisa berjalan di atas air, ternyata itu di bawahnya ada sesuatu begitu. Jadi itu hal yang apa namanya, hal yang tidak bisa dibuat oleh manusia dengan kemampuan manusia, tetapi Tuhan bisa sanggup kerjakan. Ya, kayak tadi ini peristiwa yang simpel saja yang saya ceritakan tadi. Mana bisa mau menggagalkan orang yang pertemuan, ya tidak kenal, tidak apa, tapi tiba-tiba orang itu karena doa dari teman saya itu akhirnya campur tangan Tuhan terjadi, dia yang menggagalkan. Seperti itu. Petrus juga begitu, sesuatu yang terjadi menuruti perkataan Tuhan, dia percaya perkataan Tuhan ini ada kuasanya, begitu ya. Dan karena Petrus juga pernah mengalami mujizat pelayanan bersama dengan Tuhan, dia percaya akhirnya, dia tahu siapa Tuhannya, begitu ya. Begitu juga dengan kita, saya yakin setiap kita di ruangan ini tidak ada yang terluput pernah mengalami kedahsyatan Tuhan. Amin. Nah, itu yang kita ingat-ingat terus Bapak Ibu. Jangan masalah yang kita ingat. Kalau Petrus tadi mengingat kedahsyatan Tuhan, mujizat terjadi. Tapi setelah Petrus mulai goncang imannya, mulai merasakan tiupan angin, dikatakan di firman Tuhan. Artinya kalau kita ini mulai merasa masalah kita lebih besar dari Tuhan kita, mujizat itu mustahil kita bisa alami bersama. Tetapi kalau itu pun terjadi, saya ingatkan Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati. Bapak Ibu jangan sampai melihat sosok Tuhan itu dengan pemikirannya Bapak Ibu. Ternyata tetap Tuhan menghampiri, mengangkat Petrus kembali. Ya, begitu juga dengan setiap kita. Jangan pernah kita terus merasa Tuhan itu jahat, Tuhan tinggalkan aku. Enggak. Tetapi Tuhan selalu mencintai, mengasihi setiap kita. Dan yang kedua, marilah kita menaruh perhatian penuh atas pertumbuhan iman kita. Ini penting. Seperti Petrus tadi, jangan sampai naik turun. Memang bisa Bapak Ibu naik turun, siapapun itu. Tetapi kita harus merawat iman kita. Ya, ini harus kita rawat. Lewat apa? Salah satunya ya lewat ibadah seperti ini. Ya, lewat pujian penyembahan yang kita dengarkan, lewat doa-doa kita, ini membuat iman kita ini terus bertumbuh, bukan naik turun, tapi terus bertumbuh. Sehingga kalau pada saat kita bertumbuh, kepercayaan kita ini terus ada di dalam Tuhan Yesus, saya percaya mujizat itu juga tetap berlaku di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami boleh melihat kedahsyatan Tuhan, cerita-cerita di dalam firman Tuhan yang membuat kami lebih mengerti akan kuasa Tuhan,
bagi orang yang mempercayai Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terus sadarkan kami Tuhan, terus bimbing setiap kami, sehingga kami selalu percaya kepada perkataan-Mu Tuhan, karena perkataan Tuhan itu penuh dengan kuasa. Asal kami mempercayai dan melakukannya, kami akan mengalami mujizat demi mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami mengerti satu hal, bahwa Engkau selalu mengasihi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami saat kami ada di jurang sekalipun. Pada saat kami merasa masalah kami sangat besar, sangat menghimpit dalam kehidupan kami, ternyata Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami selalu meresponi setiap masalah demi masalah yang kami lalui bersama. Kami responi dengan kami mempercayai Engkau ada bersama dengan kami, siap untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan pada saat ini di dalam hidup kami, dan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau akan memampukan kami untuk taat dan melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga hari-hari kami kemudian akan penuh dengan sukacita, akan penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berkati Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami, Tuhan memberkati setiap mereka, memberikan pengurapan yang khusus, memberikan hikmat-Mu, pengetahuan yang baru, yang luas daripada Engkau, sehingga mereka boleh menuntun setiap kami untuk lebih hari lebih mengasihi Tuhan. Proteksi mereka, tutup bungkus mereka beserta seluruh keluarganya dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya semua kami yang hadir sudah Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Silakan kami kembali maju ke depan. Terima kasih kepada bagian yang sudah melayani. Tuhan berkati. Minggu depan ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus, ya. Lalu kemudian tanggal 9 kita ada ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada tanggal 9 hari Kamis. Bukan Kamis besok, tapi Kamis depannya, ya. Jadi hari Kamis kita ada ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis tanggal 9 Mei, yaitu tanggalan juga merah. Mudah-mudahan Bapak Saudara bisa hadir bersama-sama di tempat ini, tetap dilaksanakan jam 6 sore. Ya, mari sama-sama kita bangkit berdiri dengan iman yang sungguh kita katakan, haleluya. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu
Seperti firman yang baru kami terima bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di saat lembah kekelaman sedang terjadi dalam hidup kami, tetap Tuhan beserta kami untuk menopang kami, untuk memberikan kekuatan kepada kami, bahkan untuk memberikan kemenangan kepada setiap kami. Karena biarlah iman kami, mata kami tetap tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam ini semua kami yang hadir diberkati. Kami berdoa untuk setiap umat-umat diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah. Bahkan masa depan kami percaya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati semua rekan-rekan pelayanan yang sudah melayani, dengan juga dengan hamba-Mu Bapak yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman. Urapan kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi menyertai setiap hamba-hamba-Mu dan memakai hamba-hamba-Mu untuk boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Engkau Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, untuk mereka-mereka yang sakit, Tuhan Kau jamah, berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Karena sedang menghadapi masalah pergumulan, bila dengan iman yang teguh kami senantiasa menantikan Tuhan, Kau pasti menyatakan pertolongan tepat pada waktu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, dan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dan pertambahan usia yang Tuhan beri membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pula ibadah minggu depan disertai dengan perjamuan kudus, dan setiap kami umat-umat-Mu dengan juga dengan hamba-hamba-Mu yang akan melayani, kami boleh mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan bisa satu dengan yang lain kembali ke aktivitas kami, ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita, terus kita sekarang mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata,